keutamaan ilmu dan ulama. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran 2:18 yang terjemahan, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Lihatlah bagaimana Allah SWT memulai dengan dirinya dan disusul oleh para malaikat, kemudian ahli ilmu. Cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keutamaan bagimu. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa menyentuh pena dan tanpa menulis huruf lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Dan pandanganmu kepada wajah orang alim karena cinta lebih baik bagimu daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah, yakni dalam memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan ucapan salamu kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun." Al-Hafizal Munziri dalam Ad-Durrah Al-Yatimah. Diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan menuju majelis ilmu dari seorang alim, maka setiap langkahnya mendapat 1000 kebaikan. Apabila dia duduk dan mendengarkan apa yang dikatakannya, maka dengan setiap perkataan ia mendapat 1 kebaikan." An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Al-Azazi mengutip dari At-Taibi. Dalam riwayat Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas, seorang yang ahli fikih lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 abid. Di dalam riwayat Al-Harits bin Abi Usamah dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, kelebihan orang alim atas abid seperti kelebihanku atas umatku. Dalam suatu riwayat Tirmizi dari Abi Umamah, kelebihan orang alim atas abid seperti kelebihanku atas orang-orang terendah di antara kamu, yakni kadar kemuliaan orang alim dibandingkan dengan abid adalah seperti perbandingan kemuliaan Nabi dengan kemuliaan sahabat yang rendah. Berkata Alkitab Al-Ghazali, lihatlah bagaimana Nabi SAW menjadikan ilmu berkaitan dengan derajat kenabian dan bagaimana beliau merendahkan derajat amal yang kosong dari ilmu, meskipun abid tidak kosong dari pengetahuan ibadat yang ditekuninya. Tanpa ilmu, ia bukanlah ibadah. Nabi SAW bersabda, barang siapa pergi sambil berjalan atau menaiki kendaraan dari tempatnya ke tempat lain untuk belajar ilmu, diampunilah dosa-dosa kecilnya yang lalu sebelum melangkah. Hr. Asy-Syirazi dari Aisyah, yakni melangkah dari tempatnya bila dia mengharapkan ridho Allah dengan itu. Ali bin Abi Thalib berkata, pandangan ke wajah orang alim adalah ibadah dan menimbulkan cahaya dalam pandangan dan cahaya di dalam hati. Apabila orang alim duduk untuk mengajarkan ilmu, maka dengan setiap pertanyaan ia mendapat sebuah istana di surga, sedangkan yang mengamalkannya mendapatkan seperti itu. Riyadhus Shalihin. Nabi SAW bersabda, muliakanlah para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Maka siapa yang memuliakan mereka, ia pun telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hr. Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jahir. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia daripada ibadah, tetapi hamba harus beribadah disertai ilmu. Kalau tidak, maka ilmunya sia-sia belaka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah mencabut rohnya tanpa mengucapkan syahadat dan seorang juru panggil memanggilnya dari langit, "Hai Fulan, engkau rugi di dunia dan akhirat." Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu melaknatnya dari dalam rongga badannya, dan dilaknat oleh segala sesuatu di atas mana naik matahari. Para malaikat menulis setiap hari di atas lembaran catatannya. Ini adalah hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Demikian beberapa kutipan dari keutamaan ilmu dan ulama. Menuntut ilmu suatu ibadah untuk menjadikan dasar kita beribadah agar sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Demikian pula seorang ulama dituntut untuk mengajarkan ilmunya, kalau tidak dia akan dilaknat, dan buktinya tidak mensyukuri kelebihan ilmu yang diberikan Allah kepadanya.
Mudah-mudahan kita saling memberi dan menerima ilmu agama sebagai bekal di akhirat. Amin.